Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali dapat melanjutkan pembahasan kitab Imta'ul Asma fi Syarhi Matan Abi Syuja'. Sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan senantiasa diaturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan mengenai macam-macam najis dan tata cara membersihkannya. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada pembahasan terakhir dari bab taharah, yaitu yang membahas mengenai haid, nifas, dan istihadah. Sebelum kita memulai pembahasan, alangkah baiknya kita kirimkan Fatihah kepada guru-guru kita, kepada ulama-ulama Islam, khususnya kepada penulis kitab Abi Syuja' dan juga pensyarahnya, yaitu Syekh Syifa. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Ala hadhihi as-salihah wa kullu thayyibah naqa ummatul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita sekarang masuk pada pembahasan haid dan nifas dan juga istihadah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Wa yakhruju minal farji thalathatu dima'in. Keluar dari kemaluan, ya. Keluar dari kemaluan wanita, ya. Itu ada 3 macam darah, yaitu damul haidhi, darah haid, wan nifasi, dan nifas, wal istihadah, dan istihadah. Fal haidu, adapun haid, huwa adalah ad-damul khariju min farjil mar'ah, yaitu darah yang keluar dari kemaluannya wanita, ala sabilis sihhati, karena sebab sehat, min ghairi sababi wiladah, bukan karena sebab dia melahirkan, mengeluarkan sesuatu dari rahimnya. Nah, haid sendiri secara bahasa dikatakan oleh syarihah, ya, yang mensyarah ini Syekh Syifa, adalah artinya as-sayalan, itu mengalir. Haid artinya mengalir. Nah, secara istilah sebagaimana tadi disebutkan oleh mu'alif bahwa haid adalah darah yang keluar karena sehat. Jadi ini tanda bahwa wanita tersebut sehat. Kalau tidak keluar malah itu yang tidak sehat. Nah, yang tidak sehat itu seperti halnya istihadah atau bahkan nggak keluar. Itu juga ada kemungkinan ada kelainan pada reproduksinya. Kalau tidak keluar haidnya. Kalau keluar terus, nah itu juga bermasalah, itu masalah. Nah. Walaunuhu aswad, nah, dan warnanya itu hitam. Nah, ini umumnya warna haid itu hitam, tapi dikatakan oleh pensyarah bahwa warna darah haid itu mulai dari merah sampai kegelap-gelapan.
Jadi mulai merah sampai kegelap-gelapan. Nah, tapi cenderung merahnya itu merah tua. Nah, jadi mendekati hitam. Nah, wal muhtadamu. Nah, maksudnya muhtadam itu adalah eh, panas, hangat sampai panas. Nah, ketika keluar itu terasa ada sesuatu yang membakar. Nah, itu. Ladza, kemudian ladza itu menyakitkan. Nah, makanya kita temui biasanya wanita itu kalau dalam mendekati haid, ketika haid itu suasana hatinya agak goyang. Nah, karena dia menahan sakit yang keluar dari haidnya. Nah, wala tanhasiru sifatul haidi bisawat. Nah, tadi sebagaimana yang kami katakan bahwa warna haid itu tidak selalu hitam. Li'annahu hinan yakunu aswad, karena terkadang warnanya hitam. Wahinan ahmar, kadang-kadang juga merah. Wahinan ashkor. Nah, kadang itu kekuning-kuningan, oranye gitu ya. Nah, wahinan asfar. Nah, kadang kuning juga. Nah, itu berbeda berdasarkan kuat dan lemahnya darah tersebut. Nah, wan nifas. Nah, sekarang kita masuk ke nifas. Tadi haid ya. Haid, mu'alif menjelaskan mengenai haid. Nah, sekarang menjelaskan tentang nifas. Apa itu nifas? Adamul kharij aqibal wiladah, yaitu uh, darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, jadi setelah melahirkan, bukan ketika melahirkan. Kalau ketika melahirkan itu tidak dimasukkan atau tidak dikategorikan sebagai uh, darah nifas. Yang masuk nifas itu setelah anaknya itu keluar. Nah, walau bimuddah, meskipun keluarnya itu sebentar. Jadi setelah selesai lahiran, anaknya keluar, nah baru keluar darah. Kalau keluar meskipun sebentar itu dikategorikan juga sebagai nifas. Malam tatajawaz khamsata asyar yauman. Nah, keluarnya ya ini selama tidak ada jeda 15 hari. Jadi kalau misalkan setelah lahiran kemudian kok tidak keluar darah. Nah, terus tidak keluar ini selama 15 hari. Nah, setelah 15 hari kok tiba-tiba keluar. Nah, maka ini bukan darah nifas, tapi dihukumi sebagai darah haid. Nah, dihukumi sebagai darah haid. Nah, tapi kalau misalkan belum sampai 15 hari, misalkan setelah lahiran itu tidak keluar darah, kok tiba-tiba setelah 3 hari keluar darah. Nah, ini masih dihukumi sebagai nifas. Dan masa waktunya nifas, nah itu maksimal 60 hari. Nah, adapun rata-rata umumnya para wanita itu 40 hari. Nah, wa amma damul ladzi yakhruju ma'at talqi aw ma'al waladi fahuwa damu fasad. Nah, adapun darah yang keluar bersamaan dengan keluarnya anak, nah itu bukan dam nifas, bukan darah nifas, tapi disebut sebagai damu fasad atau darah yang rusak. Jadi darah yang keluar bersamaan dengan keluarnya si bayi, jabang bayi. Wal istihadhatu huwa. Nah, sekarang ke bagian ketiga dari darah, yaitu istihadhah. Nah, istihadhah definisinya adalah adamul kharij fi ghayyi ayyamil haid wan nifas. Darah yang keluar di hari-hari selain pada hari haid dan nifas. Jadi darah yang keluar dari kemaluannya wanita, yang keluar dari kemaluannya wanita di luar hari-hari masa haid dan nifas. Maka ini adalah darah yang
disebabkan oleh sakit sebenarnya. Jadi karena sakit, karena ada penyakit istihadhah. Nah, darah nifas itu biasanya warnanya sama seperti darah haid. Beda halnya dengan darah istihadhah. Kalau darah istihadhah warnanya merah bersih. Nah, merah bersih. Seperti darah kita sedang terluka, itu yang keluar ketika kita terluka. Nah, itu warna dari darah istihadhah. Wa aqallul haudhi yaumun wa lailan. Yaumun wa lailah. Minimalnya seorang seorang wanita haid adalah sehari semalam. Nah, sehari semalam. 24 jam. Nah, itu minimalnya seseorang wanita menjalani haid. Wa aktsaruhu 15 yauman wa ghalibu sittun aw sab'un. Nah, maksimalnya seorang wanita haid itu adalah 15 hari. Nah, tapi umumnya disebutkan oleh muallif kitab bahwa umumnya wanita itu ketika haid 6 atau 7 hari. Nah, maka apabila ada seorang yang haid lebih dari 15 hari, berarti itu bukan haid, tapi istihadhah. Nah, bagaimana hukumnya kalau ada wanita yang baru menyadari bahwa darah yang keluar darinya itu bukan haid, tapi istihadhah. Misalkan istihadhahnya itu keluar memang di masanya dia haid. Tapi kemudian kok lebih nggak selesai-selesai. Nah, sampai 15 hari lebih masih keluar juga. Nah, dalam kondisi seperti ini maka ada beberapa keadaan. Nah, yang pertama, fa in kanat mubtada'atul haid wa lam tumayyizud dam bi an ja'a haddam kullahu bi sifatin wahidah. Ju'ilat haiduha yauman wa lailah wa ma zada alaihi ila al-yaumil khamis asyar taqdihi. Nah, kalau misalkan dari 15 hari ini dia nggak tahu mana yang haid, mana yang istihadhah, darahnya warnanya sama, maka dalam kondisi seperti ini yang dihukumi haid hanya pada hari pertama. Nah, kemudian yang 14 hari setelahnya dan sampai seterusnya itu tidak dihukumi haid, maka wanita tersebut wajib mengqadha sholatnya. Kalau misalkan dia tidak sholat sama waktu itu. Jadi kalau misalkan kita tidak menyadari, ada wanita tidak menyadari bahwa dia dalam kondisi haid, dia dalam kondisi istihadhah, nah dikiranya itu haid, kemudian setelah 15 hari ternyata masih lanjut terus keluar darahnya, maka dilihat. Kalau misalkan dia tidak bisa membedakan darah tersebut, darahnya warnanya sama, maka yang dihukumi haid hanya hari pertama. Nah, ini ada beberapa keadaan. Yang kedua, mubtada'ah mumayyazah. Dari awal dia bisa membedakan. Awalnya darahnya mungkin seperti haid pada umumnya, tapi kemudian setelah beberapa hari berubah darahnya, jadi darah seperti encer. Nah, encer kemudian seperti darah penyakit. Nah, maka dalam kondisi seperti ini dihukuminya yang darah ketika awal tadi itu darah haid. Nah, yang seperti umumnya warna darah haid itu dihukumi, masa-masa itu dihukumi sebagai haid. Kemudian setelahnya ketika darahnya sudah berubah itu dihukumi sebagai istihadhah. Misalkan setelah 4 hari kok darahnya berubah menjadi darah yang encer. Nah, maka di hari keempat itulah masuk saat istihadhah. Nah, maka sudah harus sholat sebagaimana umumnya orang biasa. Nah, yang ketiga yaitu mu'tadah ghairu mumayyazah. Ada orang yang dia masa haidnya itu tanggalnya biasa, sudah ada adatnya. Nah, sudah ada adatnya. Misalkan tiap tanggal 7 dia pasti haid. Tiap tanggal 7 dia pasti haid. Nah,
ternyata setelah 15 hari, haidnya itu nggak berhenti-berhenti. Darahnya nggak berhenti-berhenti, warnanya sama. Nah, ya. Maka dalam kondisi seperti ini, dikembalikan ke kebiasaannya. Ke kebiasaannya. Kalau biasanya ternyata haidnya itu cuma 6 hari. Nah, berarti tanggal 7 tambah 6, 13. Nah, berarti lebih dari tanggal 13 itu dihukumi sebagai istihadah. Nah, kalau misalkan darahnya nggak bisa dibedakan. Nah, kalau misalkan ternyata mu'tada mumayyaza, dia ada adatnya, ada kebiasaannya tiap tanggal 7. Nah, kemudian ternyata darahnya itu berubah setelah beberapa hari. Dia menyadari, oh ini bukan haid ini, istihadah ini. Nah, setelah 15 hari kok masih jalan terus masih keluar darahnya dan bisa dibedakan darahnya. Nah, misalkan setelah tanggal 7 haid keluar, kemudian tanggal 13 ya, tanggal 13 darahnya sudah berubah karena dia kebiasaannya itu setiap haid itu hanya 6 hari. Maka tanggal 13 darahnya berubah. Tapi dia belum menyadari, dia husnudzon aja. Husnudzon aja seolah-olah ini tuh dianggap dikiranya itu sebagai haid biasa. Ternyata setelah 15 hari malah lewat waktu dan masih keluar. Maka seperti ini dikembalikan kepada tadi masa ketika darahnya berubah. Kalau misalkan darahnya ketika itu nampak sebagai haid, maka itu darah haid, kalau tidak maka tidak. Wa aqallun nifasi lahdhah wa aktsaruhu sittuna yauman. Nah, wa aqallun nifasi lahdhatun wa aktsaru sittuna yauman. Nah, ini tadi sebagaimana yang kami sebutkan di awal bahwa nifas itu minimalnya nifas adalah sebentar. Jadi sekali keluar. Setelah lahiran kemudian kok keluar darah. Ya kan? Nah, sekali keluar setelah itu nggak keluar lagi. Nah, itu minimalnya nifas. Nah, wa aktsaruhu sittuna yauman. Nah, maksimalnya haid itu 60 hari. Wa ghalibu arba'una yauman, dan maksimalnya rata-rata umumnya orang itu 40 hari. Wa aqallu tuhri bainal haidotaini 15 yauman wala hadda li aktsarihi. Nah, minimalnya orang itu suci itu 15 hari. Maka kalau ada orang suci kok kurang dari 15 hari, berarti itu istihadah, bukan haid. Ya, istihadah. Nah, maksimal 15 hari. Nah, minimalnya 15 hari. Maaf. Jadi minimalnya suci itu 15 hari. Maksimalnya suci tidak ada batas. Bisa saja seorang wanita itu gak haid sama sekali. Atau dia sucinya bisa 2 bulan. Bisa saja itu. Nah, meskipun umumnya orang tiap bulan itu haid. Wa aqallu zamanin tahidu fihi al-mar'atu tis'u sinin. Nah, seorang wanita, ya, seorang wanita itu paling minimnya dia bisa haid, ya, itu umur 9 tahun Hijriah. 9 tahun dalam hitungan Hijriah. Kalau kurang dari 9 tahun kok keluar darah, berarti itu darahnya bukan darah haid. Nah, 9 tahun ini bukan 9 tahun pas, tapi 9 tahun dikurangi 15 hari. Nah, jadi 8 tahun lebih 11 bulan plus 15 hari. Nah, jadi 9 tahun kurangi 15 hari. Maka misalkan kalau ada seorang wanita misalkan, dia bulan Syawal kemarin, itu umurnya pas 9 tahun Hijriah. Nah, ternyata dia keluar darah pada tanggal 20 Ramadan. 20 Ramadan. Berarti itu darah haid. Tapi kalau misalkan keluarnya di tanggal 1 Ramadan, berarti itu istihadah. Karena
hitungannya itu adalah 9 tahun kurang 15 hari. Nah. Wa aqallul hamli sittatu asyhur. Nah, minimalnya janin dalam rahim itu 6 bulan. Wa aktsaruhu arba' sinin. Nah, maksimalnya seorang itu mengandung itu 4 tahun. Wa ghalibuhu tis'atu asyhur. Nah, rata-rata seseorang wanita hamil itu 9 bulan. Wa yahrumu bil haidhi wan nifasi tsamaniyatu asya. Nah, ini kita masuk ke dalam pembahasan hal-hal yang terlarang bagi seseorang yang punya hadas kecil, hadas besar. Nah, di sini. Nah, umumnya yang kita pahami biasanya di kitab-kitab itu hadas itu kan bagi dua ya. Hadas kecil dan hadas besar. Nah, ada terobosan baru. Ini oleh guru saya, beliau menyebut bahwa hadas itu sebenarnya ada 3. Hadas kecil, hadas sedang, dan hadas besar. Kenapa? Karena antara junub dengan haid dan nifas itu tidak disamakan. Sebab larangannya berbeda. Larangannya lebih banyak pada haid dan nifas. Ya, maka haid dan nifas ini dikategorikan sebagai hadas yang lebih besar dari junub. Nah, tapi itu hanya ijtihad. Nah, itu hanya ijtihad saja. Tidak ada kaitannya kemudian dengan turunannya. Nah, diharamkan bagi seorang yang haid dan nifas 8 perkara. Yang pertama salat. Yang kedua puasa. Nah, salat dan puasa, as-salatu wal haid. Nah, salat ini seorang yang sedang haid dan nifas itu tidak mengqadha salat yang dia tinggalkan. Tidak mengqadha. Tapi kalau puasa wajib diqadha. Maka apabila ada seorang yang haid di bulan suci Ramadan dia tidak puasa, tapi kemudian ketika tidak berpuasa, tapi kemudian ketika di bulan lain selain bulan Ramadan wajib diqadha. Apa yang sudah ditinggalkan tadi. Nah, adapun sholat itu tidak diqadha. Kecuali kalau misalkan ada seorang wanita sudah masuk waktu zuhur. Kemudian dia menunda-nunda waktu sholatnya sampai batas di mana dia bisa sholat zuhur. Nah, cukup waktu itu dia untuk wudhu dan sholat zuhur. Nah, kira-kira 7 menit lah. Jadi misalkan adzannya jam 12. Kok ternyata dia nggak langsung sholat. Nah, tiba-tiba ketika jam 12 lebih 1/4 dia tiba-tiba haid. Nah, maka dalam kondisi seperti ini dia wajib nanti ketika suci mengqadha sholat zuhurnya. Karena dia sebenarnya sudah bisa untuk sholat zuhur, tapi kenapa nggak sholat zuhur? Maka itu menjadi tanggungan dia harus mengqadha ketika sudah suci. Nah, kemudian juga apabila ada orang atau wanita yang suci, ya, suci di waktu sholat yang bisa dijamak, maka dia wajib mengqadhanya. Misal ada wanita, dia sudah melewati masa haid. Kemudian di waktu asar dia suci. Maka dalam kondisi seperti ini dia wajib mengqadha zuhurnya. Nah, zuhurnya dengan asarnya dia sholat, kemudian zuhurnya itu diqadha. Nah, jadi pada batas mana sholat itu yang dia bisa dijamak. Itu wajib diqadha juga. Dan hukumnya itu seperti jamak takhir ya, seperti jamak takhir.
Kemudian wa qiraatul Quran. Yang ketiga, nah, yang terlarang bagi seorang yang haid dan nifas itu membaca Al-Quran. Nah, tidak boleh membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran ini kaitannya kalau dia itu niatnya memang benar-benar membaca Al-Quran. Tapi kalau dia baca Al-Qurannya diniatkan untuk zikir, maka tidak masalah. Diniatkannya misalkan dia baca ayat kursi dengan niat untuk penjagaan diri, maka itu tidak haram. Nah, menjadi haram kalau dia niatnya benar-benar diniatkan untuk membaca Al-Quran. Misalkan saya baca ada seorang wanita yang bilang yang berniat saya baca ayat kursi ini untuk penjagaan diri kok, bukan saya baca Al-Quran. Nah, ini tidak masalah, tidak apa-apa. Atau ada ustazah yang dalam kondisi haid, kemudian mengajarkan orang, dia ceramah agama, mengutip hukum gitu kan, kemudian mengutip dalilnya dengan Al-Quran, maka itu tidak masalah. Nah, niatnya bukan untuk baca Al-Quran. Wa massul mushafi wa hamluha. Nah, kemudian menyentuh mushaf dan juga membawa mushaf juga nggak boleh. Meskipun itu ada pembatasnya. Jadi tidak langsung disentuh. Ya kan, pakai alas. Nah, itu tidak boleh juga. Ini yang keempat ya. Yang kelima, dukhul masjid, masuk masjid juga nggak boleh. Termasuk berdiam diri di masjid juga nggak boleh. Itu nggak boleh. Nah, ini masuk saja nggak boleh, apalagi berdiam diri. Nah, kemudian ada yang beralasan, nah, Ustadz, itu kan larangan itu karena khawatir nanti mengotori masjid. Kalau misalkan sekarang kan udah ada softtek, ya kan? Jadi headnya itu nggak sampai jatuh-jatuh. Nah, jadi ilahnya bukan khawatir mengotori masjid. Orang haid tidak boleh masuk ke masjid itu bukan karena khawatir mengotori masjid. Tapi memang karena kondisinya itu yang terlarang untuk masuk ke masjid. Nah, karena dalam hadisnya itu Rasulullah SAW bersabda, la uhillul masjidah li haid wala junub. Nah, aku tidak menghalalkan masjid bagi orang yang haid dan junub. Nah, ini hadis riwayat Abu Daud. Nah, kita lihat orang junub itu kan ketika dia orang yang sedang junub itu kan nggak keluar sesuatu dari kemaluannya. Tapi nyatanya tetap juga nggak boleh masuk ke masjid. Nah, ini membuktikan bahwa yang terlarang itu bukan khawatir untuk mengotori, tapi memang dari hukumnya, kondisinya itu tidak boleh untuk masuk masjid. Berikutnya tawaf. Nah, tawaf. Nah, orang yang haid dan nifas nggak boleh tawaf. Karena tawaf juga di dalam Masjidil Haram. Maksudnya nggak boleh. Kemudian tawaf juga syaratnya itu harus suci dari hadas. Kemudian wal wat'u, berhubungan badan juga nggak boleh. Nah, kemudian wal istimta'u bima baina sulh wa rukbah. Nah, bermesraan, ya, bermesraan melakukan hubungan yang berkaitan dengan antara pusar sampai dengkul. Nah, ini nggak boleh antara pusar sampai dengkul. Meskipun tidak sampai berhubungan suami istri. Ya kan, mungkin apa namanya, sentuh-sentuhan, gesek-gesekan, itu nggak boleh. Nah, jadi ada 8 perkara yang terlarang bagi orang yang haid dan nifas. Nah, tadi kita sebutkan pertama sholat, kemudian tawaf, kemudian hubungan badan, kemudian bermesraan antara ini apa namanya, pusar sampai dengkul. Kemudian juga tidak boleh masuk ke masjid. Kemudian membawa mushaf. Nah, itu juga nggak boleh. Kemudian tawaf. Nah, nggak boleh. Nah, kemudian puasa. Nah, ini ada 8 larangan bagi orang yang haid dan nifas. Kemudian membaca Al-Quran juga tidak boleh. Nah, berikutnya ini larangan yang
tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang junub. Wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya'. Nah, ada 5. Kalau tadi orang yang sedang haid dan nifas itu larangannya 8. Nah, ini yang mendasari kenapa guru saya itu membagi hadas itu menjadi 3. Nah, yang hadas kecil, hadas sedang, dan hadas besar. Hadas sedang itu junub. Nah, tadi kan hadas besar ya. Hadas besar itu haid dan nifas. Itu ada 8 larangan. Kemudian sekarang yang junub. Junub itu hanya ada 5. Nah, apa saja? Yaitu sholat, baca Al-Quran, tawaf, masuk masjid dan berdiam di masjid, kemudian memegang mushaf. Nah, ini ada 5. Nah, yang tidak ada yang 3 itu tadi apa? Al-wat'u atau berhubungan suami istri, kemudian bermesraan antara pusar dan dengkul. Ini yang tidak ada di orang. Dan yang ketiga yaitu puasa. Nah, itu tidak ada di junub. Maka apabila ada orang junub, itu puasanya tetap sah, nggak masalah. Misalkan ada orang yang setelah berhubungan suami istri sebelum subuh, kemudian dia tidak mandi sampai lewat waktu azan subuh, Nah, dia baru mandi jam 4:30, nggak masalah, puasanya sah, ya kan? Di malam Ramadan ada hubungan suami istri, kemudian nggak mandi junub sampai jam 4:30, sampai lewat azan subuh. Nah, itu nggak apa-apa, karena orang junub itu masih sah puasanya. Nah, jadi larangan junub itu hanya 5. Kalau tadi haid itu ada 8. Nah, berikutnya larangan bagi orang yang sedang punya hadas kecil. Nah, itu hanya 3, yaitu tidak boleh sholat, tawaf, dan memegang mushaf. Nah, memegang mushaf dan membawanya. Nah, memegang mushaf dan membawanya itu nggak boleh, hanya 3. Nah, ini menjadi landasan sebagian ulama. Di antaranya Habib Zain bin Smith, beliau membagi hadas ini menjadi 3. Nah, ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, boleh silakan disampaikan ke jajaran pengurus Qalbun Salim atau di kolom komentar. Semoga kita dapat istiqomah melanjutkan kajian ini dan mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.